Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan memberikan sedikit informasi terkait persiapan PPG dalam jabatan terkait dengan instalasi aplikasi yang nantinya akan digunakan dalam tes PPG Daljab. Dari pihak Kemendikbud melalui situs PPG sudah merilis aplikasi yang akan diinstal di masing-masing laptop yang nantinya akan digunakan sebagai media untuk melakukan tes secara virtual, secara jarak jauh dengan basis domisili. Bisa kita cek di situs ppg.kemendikbud.go.id. Seperti ini. Kemudian kita masuk di menu dalam jabatan. Di sini di tampilan berita, ada beberapa berita yang baru-baru ini muncul terkait dengan PPG, mulai dari jadwal uji coba seleksi akademik PPG Daljab, ada juga panduan seleksi akademik, ada juga instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022. Juga ada informasi persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022. Ketika kita ingin mengecek untuk aplikasinya yang nantinya akan digunakan dalam tes atau dalam seleksi akademik PPG Daljab berbasis dalam jaringan domisili, kita klik berita yang ini, instalasi sistem ujian. Sini muncul beritanya. Instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022. Ini sudah disebutkan bahwasanya perangkat yang diperlukan, yang perlu kita persiapkan. Perangkat yang diperlukan pada pelaksanaan seleksi akademik, yang pertama yaitu laptop, kemudian ada handphone, yang ketiga koneksi internet. Laptop ini nantinya kita diharuskan menginstal terlebih dahulu aplikasi Save Exam Browser atau aplikasi yang digunakan dalam ujian ini nanti. Yang kedua, handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan WhatsApp. WhatsApp sudah jelas digunakan untuk melakukan komunikasi antara peserta dengan pengawas. Kemudian aplikasi Zoom ini nanti itu dipersiapkan guna persiapan ketika pelaksanaan. Karena kegiatan kita, posisi kita dalam duduk, posisi kita mengerjakan, melihat laptop dan sebagainya, itu terpantau langsung melalui handphone tersebut. Melalui aplikasi Zoom, pengawas akan mengawasi kondisi kita, pergerakan kita, termasuk apa-apa yang berada di meja saat kita melaksanakan ujian. Bahkan kalau kita baca petunjuknya lagi, kertas yang kita gunakan di dalam saat kita mengerjakan soal, itu pun nantinya ketika selesai mengerjakan tes, itu harus ditunjukkan lagi kepada pengawas sebagai bukti bahwasanya kita tidak melakukan kecurangan atau tidak melakukan contekan dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Spesifikasi minimal perangkat uji cobanya atau perangkat yang nantinya kita gunakan dalam tes. Laptop dengan rincian memiliki layar minimal 10 inci, 10 in, kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8, 32 bit atau Mac OS versi 10, memiliki minimal 2 GB RAM, memiliki minimal 10 GB storage, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, bisa disiapkan charger juga. Karena kabel yang diperbolehkan berada di meja ujian nanti hanya kabel charger, selain itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WA
Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Berikut ini adalah berkas instalasi dan berkas konfigurasi yang harus diunduh dan dipasang pada laptop peserta. Jadi ada dua masternya yang harus diunduh. Yang pertama SEB seleksi install. Yang kedua ada mulai seleksi. Ini masing-masing fungsinya berbeda. Yang nomor satu ini adalah kita install terlebih dahulu. Setelah kita install, baru ini nanti akan menginstal aplikasi untuk ujiannya. Begitu juga yang berada di Mac. Di Mac pun sama. Ada dua. Jadi kedua-duanya harus kita download. Tapi dalam proses instalasinya nanti bergantian. Sesuai dengan nomor urutnya. Nomor satu terlebih dahulu kita install. Kemudian setelah kita install nomor satu, baru setelah itu kita memulai bisa menginstal untuk yang nomor dua. Langkah-langkahnya bisa dilihat di tampilan berikut ini. Ya. Jadi yang pertama instalasi SEB atau Safe Exam Browser. Safe Exam Browser yang pertama yang kita install yang nomor satu atau SEB seleksi install. Ini kita klik. Ketika kita klik akan tampil tampilan seperti ini. Ada text box, kita klik yes. Kemudian kita lanjutkan, ada text box lagi. Kita pilih next. Ada lisensi agreement. Kita pilih I accept. Kemudian next. Berikutnya kita pilih install. Kita tunggu prosesnya. Dan di sini ini adalah kita klik finish. Ini berarti instalasi untuk yang pertama sudah selesai. Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi SEB-nya. Baru kita mulai klik, kita klik, double klik. Setelah kita double klik, kita akan diperlihatkan loading setting. Di sini kita diharuskan untuk memasukkan password. Passwordnya yang harus kita masukkan sama semuanya, yaitu seleksi. Passwordnya adalah seleksi. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK baru masuk di dalam aplikasi seleksi PPG dalam jabatan. Di sini kita diharuskan untuk memasukkan nomor peserta sekaligus kode validasi yang mana itu sudah tercantum di kartu peserta yang sudah kita cetak sebelumnya. Jadi aplikasi ujian ini disebut SEB atau Safe Exam Browser. Di dalam pelaksanaannya nanti peserta wajib memenuhi ketentuan peralatan dan koneksi internet untuk mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan. Instalasi SEB dan file konfigurasi SEB ujian menjadi tanggung jawab peserta. Sehingga peserta diwajibkan untuk install mandiri dan mendownloadnya dari situs yang tadi sudah kita sebutkan. Waktu ujian adalah 150 menit dengan soal sebanyak 120 butir. Waktu ujian harus dipenuhi, pilihan jawaban akan langsung tersimpan ketika klik simpan atau klik ragu-ragu. Pilihan jawaban yang ditandai ragu-ragu tetap akan disimpan oleh sistem komputer. Jika ada gangguan koneksi, timer soal akan berhenti dan berjalan lagi ketika aplikasi ujian terkoneksi kembali. Jadi ketika kita sedang mengerjakan ujian ada kendala gangguan sinyal, maka kita masih dalam keadaan aman, tidak akan terganggu karena waktu kita tidak akan terkuras begitu saja sampai menunggu koneksi kita stabil kembali. Kemudian ketika waktu habis, aplikasi ujian akan tertutup dan muncul halaman yang menandakan selesai atau jeda ujian. Ini adalah gambaran singkat terkait proses nantinya pelaksanaan seleksi. Dalam penggunaan aplikasinya ini, yang kita gunakan nanti adalah yang nomor 2, yaitu mulai seleksi. Jadi yang nomor 1 ini adalah sebagai instalasi pertama, ini untuk menginstal aplikasi yang kedua. Sehingga yang nantinya langsung kita pakai dalam pelaksanaan
uji coba ataupun dalam pelaksanaan. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini tadi tampilan untuk aplikasi ujiannya. Di sini akan muncul seleksi PPG dalam jabatan. Kita klik login. Nah, di saat kita masuk, kita disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Memasukkan nomor peserta ujian, kode validasi, kode masuk akan disampaikan oleh pengawas nantinya ketika pelaksanaan. Ada fakta integritas yang harus kita setujui. Fakta integritas ini kita klik. Setelah kita klik, baru kita klik lagi proses. Kemudian di tampilan cara mengerjakan tes, di sini kita diberikan petunjuk cara-cara dalam mengerjakan soal atau dalam melaksanakan tes besok. Kita klik mulai. Setelah kita klik mulai, baru kita akan masuk ke tampilan soal. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, hampir sama, format atau layoutnya hampir sama. Di sini ada soal dan jawaban, ada pilihannya. Di sini ada timernya, timer waktu ujian tersisa masih berapa menit. Di sini ada identitas kita. Kemudian di sini ada kumpulan butir-butir soal, baik yang sudah terjawab maupun yang belum terjawab. Hampir sama seperti tampilan-tampilan sebelumnya bagi yang sudah pernah mengikutinya. Saat pelaksanaan ujian, misalkan kita memilih jawaban C, maka ketika kita sudah siap, kita klik simpan. Maka di sini akan berubah menjadi warna biru. Tapi kalau kita klik ragu-ragu, maka di sini ada tanda warna kuning. Jadi sebagai tanda bahwasanya masih ada soal yang kita masih ragu dalam memilihnya, kita dikasih tanda di ringkasan nomor ujian, ringkasan nomor soal ini dengan warna kuning. Kalau warna biru berarti kita sudah mantap dengan jawaban kita. Kemudian dalam pelaksanaan ujian, ketika waktu sudah mendekati habis, walaupun butir soal telah dijawab semua, peserta tidak boleh keluar aplikasi ujian sampai waktu habis. Harus kita menunggu sampai selesai, meskipun masih ada sisa waktu. Dan soal sudah kita jawab semua, kita tetap diminta untuk menunggu sampai waktu betul-betul habis semua. Karena sistemnya ini adalah sistem virtual atau sistem online dalam jaringan, sehingga bisa jadi panitia membuat peraturan seperti ini menghindari ketika kita meng-close aplikasi, khawatir kita akan membocorkan soal kepada pihak lain atau membocorkan jawaban kepada pihak lain. Ketika selesai ujian, saat waktu habis, halaman soal akan tertutup secara otomatis dan muncul halaman seperti ini. Ujian telah berakhir, silakan mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuesioner sesuai arahan pengawas. Nanti ada arahan dari pengawas. Setelah itu peserta keluar dari aplikasi ujian dan Zoom secara bergantian sesuai arahan dari pengawas ujian. Sehingga selama proses ujian nanti kita akan dipantau oleh pengawas. Pengawas akan memantau kondisi duduk kita, sehingga view yang dilihat oleh pengawas adalah tidak hanya posisi atau kondisi setengah badan kita atau gambar setengah badan kita yang dilihat, tapi seluruhnya. Karena ada aturan jarak kamera, jarak handphone yang kita pakai untuk aplikasi Zoom tadi, berapa meter dari meja kita, itu ada aturan. Nanti bisa dilihat di panduan, bisa dilihat di panduan pelaksanaan ujian. Oke. Kita masuk ke dalam prosedur pelaksanaan uji coba seleksi. Ini nanti akan diulas di sini. Prosedurnya seperti apa dalam pelaksanaan uji coba seleksi ini nanti? Peserta telah menyiapkan perangkat dan aplikasi 30 menit sebelum jadwal uji coba, sehingga kita dikasih waktu 30 menit untuk mempersiapkan semuanya. Apabila belum tergabung di grup WA, maka bisa berkomunikasi dengan pengawas yang bersangkutan.
Kedua, peserta membuka aplikasi dan masuk ke Zoom pada HP melalui link Zoom meeting yang diterima dari pengawas. Jadi nanti ada kode yang akan dikirimkan oleh pengawas kepada kita. Peserta menjalani proses verifikasi oleh pengawas. Di sini diantaranya perlu kita persiapkan adalah kartu peserta, ada juga identitas kita, kartu identitas yang sebagai bukti itu adalah betul-betul peserta aslinya. Yang keempat, saat jadwal uji coba tiba, peserta melakukan login dengan menginputkan nomor peserta ujian dan kode validasi yang terdapat pada formulir seleksi akademik serta kode masuk. Kode masuk akan diinformasikan oleh pengawas sesaat sebelum ujian dimulai. Atau ini bisa dikatakan semacam token. Kalau kita pernah mengikuti UNBK, ini adalah token yang akan muncul sebelum kita mengerjakan ujian atau sebelum kita login untuk mengerjakan ujian. Yang kelima, peserta melakukan uji coba seleksi PPG akademik dalam jabatan sesuai arahan pengawas dan memastikan sudah memahami seluruh aspek penggunaan aplikasi ujian. Yang keenam, saat uji coba berakhir, tampilan soal akan langsung tertutup dan muncul halaman akhir ujian. Setelah itu kita tunggu arahan dari pengawas. Sesi uji coba diakhiri oleh pengawas, peserta dapat menutup aplikasi ujian dan mengakhiri Zoom. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, semoga semua peserta PPG dalam jabatan ini diberikan kemudahan, semuanya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, dan apa yang diharapkan selama ini bisa terwujud. Dari kami, terima kasih telah menyaksikan tutorial ini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.